Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Rizka Ramadhani, NIM 2001629. Izin mempresentasikan tentang media ajar memproduksi teks debat. Media ajar memproduksi teks debat. Apa itu teks debat? Debat, jika diartikan secara umum, maka dapat diartikan sebagai strategi dalam adu pendapat agar pendapat atau argumen yang kita miliki tidak dipatahkan oleh lawan. Bisa juga dapat diartikan sebagai mengajukan usul dan mempertahankan usulan tersebut agar tetap digunakan oleh pihak-pihak tertentu. Di debat, beberapa ahli memberikan definisi. Hendrikus 2007 mengemukakan bahwa debat pada hakikatnya merupakan adu argumen antara dua pihak atau lebih, baik secara perorangan atau secara berkelompok. Debat sesungguhnya adalah bentuk pertentangan dalam suatu diskusi atau dialog. Pemaparan tersebut menjelaskan bahwa debat dapat terjadi antara seseorang atau sekelompok orang. Debat yang terjadi pada dasarnya merupakan pertentangan dua pendapat yang berbeda dalam suatu diskusi atau dialog. Fungsi teks debat. Adapun beberapa fungsi teks debat yang perlu digarisbawahi, yaitu yang pertama, membangun keterampilan berbicara dan mengemukakan pendapat dengan baik terhadap konflik yang pro ataupun kontra. Dua, membangun daya analitis terkait dengan kemampuan untuk membaca dan memahami lewat debat. Yang ketiga, merangsang kemampuan berpikir kritis, merangsang penelitian terhadap topik kontroversial, menyimak dan mencari tahu sisi positif dan negatif terhadap isu tertentu, belajar berpikir sistematis dan analitis, belajar mengkomunikasikan hasil pemikiran pada orang lain, meningkatkan rasa percaya diri, meningkatkan kemampuan dalam melihat sesuatu dari sudut yang lain, membantu menilai dan mengklarifikasi pendapat orang lain, melatih berbicara secara berkesinambungan dan lancar. Semi 2008 mengemukakan ciri-ciri teks debat sebagai berikut. Yang pertama, debat memiliki pihak yang mengarahkan jalannya debat. Biasanya yang melakukan tugas ini adalah seorang moderator. Yang kedua, hasil akhir atau kesimpulan debat didapat dengan cara voting maupun keputusan juri debat. Yang ketiga, terdapat hanya dua sudut pandang. Yang keempat, terjadi kegiatan saling beradu argumentasi untuk memperoleh kemenangan salah satu pihak. Yang kelima, terdapat suatu proses untuk saling mempertahankan argumentasi di antara kedua belah pihak yang sedang berdebat. Yang keenam, di sisi tertentu terdapat kegiatan tanya jawab antara pihak yang berdebat dengan yang dipimpin oleh moderator. Unsur-unsur teks debat ada 6. Yang pertama, adanya masalah atau topik yang diangkat. Debat tanpa masalah atau topik yang ditentukan akan hambar rasanya. Bagaimana akan debat jika tidak ada topik atau permasalahan yang diangkat? Yang kedua, tim afirmatif. Di pembahasan di atas sudah disinggung sedikit tentang tim afirmatif atau tim yang pro. Ternyata tim pro ini menjadi unsur debat yang tidak kalah penting. Nah, disinilah pihak yang pro dapat memberikan argumen kepada mereka setuju. Yang ketiga, tim negatif atau tim kontra. Kebalikan dari tim afirmatif, tim negatif lebih menekankan pada ketidaksetujuan. Tentu saja tim oposisi akan menunjukkan pertentangan terhadap topik yang disetujui oleh pihak dengan menyanggah argumen. Yang keempat, pihak netral. Dalam sebuah perdebatan ternyata juga terdapat tim netral. Tim netral inilah yang berperan untuk memberikan dukungan dan semangat kepada kedua belah pihak yang pro dan kontra. Sesuai dengan namanya, pihak netral tidak boleh memihak salah satu di antara mereka. Selanjutnya, moderator. Unsur yang tidak kalah penting, kehadiran moderator. Kehadiran moderator sebagai penentu sebuah acara akan menarik atau garing. Tugas seorang moderator adalah mengatur debat, termasuk mengatur aturan main menggunakan para peserta didik. Selanjutnya, penulis atau notulen. Kelihatannya perdebatan hanya ada pihak pro dan kontra saja, padahal ada unsur lain yang disebut dengan notulen. Struktur teks debat. Yang pertama, ada pengenalan isu. Pengenalan isu dapat juga disebut dengan pengenalan topik. Yang kedua, rangkaian argumen. Rangkaian argumen adalah pembuktian data dan fakta yang bermanfaat untuk mendukung argumen di perdebatan. Yang ketiga, penegasan ulang atau kesimpulan. Penegasan ulang atau yang familiar kita kenal dengan kesimpulan. Fungsinya dari penegasan ulang adalah bagian akhir yang mencoba untuk membuat pernyataan akhir yang menegaskan bahwa bantahan atau pendapat pro. Selanjutnya, kaidah kebahasan teks debat. Kaidah kebahasan teks debat juga penting buat kamu perhatikan. Sementara, jika mengulas kaidah kebahasan teks debat ini, terdapat beberapa unsur kebahasan teks yang meliputi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kata kerja mental. Maksud dari kata kerja mental adalah kata untuk menolak, mengetahui, memahami, menginginkan, dan lainnya. Dengan kata lain, kata kerja mental dapat disimpulkan sebagai reaksi sikap seorang terhadap stimulus.
Yang kedua, kata hubung. Sedangkan yang dimaksud kata hubung yang bertujuan untuk menghubungkan antar kalimat dan kata. Adapun kata hubung yang sering kita gunakan yaitu kata hubung dan tetapi, jadi, dan sebab. Yang ketiga, kata ganti orang. Kata ganti orang, sementara yang disebut kata ganti adalah kata yang digunakan untuk menggantikan nama orang. Bentuk kata ganti orang ini adalah saya, kamu, dia, dan mereka. Yang keempat, kalimat definisi. Adapun kalimat definisi yang dapat diartikan sebagai kalimat yang mencoba untuk memaparkan pengertian, konsep, dan penjelasan sebuah perdebatan. Bentuk kalimat definisi sering ditandai menggunakan kata adalah, yaitu merupakan. Langkah-langkah pelaksanaan debat. Adapun langkah-langkah dalam melakukan debat teruntuk buat kamu seseorang pemula, yaitu yang pertama mengembangkan pernyataan yang diangkat, yang kedua membuat kelompok yang terdiri pro, kelompok kontra, dan kelompok netral, yang ketiga duduk saling berhadapan dengan juru bicara, yang keempat setiap satu kelompok bisa terdiri lebih dari 2 orang, masing-masing kelompok mengutarakan asumsi atau argumen masing-masing. Saat debat berlangsung, peserta lain bisa mencatat isi argumen. Selanjutnya, di akhir debat tidak wajib menentukan siapa menang, cukup bagian notulen yang menuliskan kesimpulan dari debat tersebut. Tata cara debat. Tata cara debat memang memiliki beberapa poin. Yang pertama, mengemukakan pernyataan ataupun tantangan dilakukan secara profesional. Dikatakan profesional tidak menyinggung unsur secara atau menyinggung secara pribadi. Yang kedua, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, di mana saat berdebat disampaikan dengan bahasa yang lancar tanpa terbata-bata. Yang ketiga, selalu waspada dengan pernyataan atau sanggahan dari lawan. Selanjutnya, memperhatikan argumen berdasarkan logika agar tidak mengalami kesalahan berpikir, dan menawarkan materi secara akurat dan berdasarkan data dan fakta, dan apa yang disampaikan dalam debat data harus sahih, ada bukti sehingga memperkuat debat. Terima kasih, sekian presentasi dari saya.